Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jam 7 pagi waktu Parung, saya lagi ini apa namanya ini, nyuir ayam hari Ahad sekarang ya, tanggal 26 Mei. Kalau kita bicara penguasa baru, tampaknya agak mencemaskan ya. Di akhir kekuasaan penguasa yang lama ini ada satu channel ditutup ya, di take down ya, namanya Saiful Zaman Channel ya, hilang itu. Berapa ya subscribernya, 600 sampai 700 ribu ya. Dan intinya konten-konten politik yang serius ya. Kang Saiful Zaman dari Bandung, dia orang Bandung, pernah ke Parung, ketemu saya 2 kali ya, saya anggap kawan ya. Dan dia datang wawancara dan ngobrol lah gitu, Saiful Zaman. Dan tentu kita prihatin ya dengan penutupan channel itu. Itu satu upaya yang tidak demokratis, karena salah satu pilar demokrasi menurut Anies Baswedan adalah kebebasan berpendapat ya. Bukan kebebasan bersuara. Kalau bersuara semua orang bisa bersuara. Ini punya pendapat sendiri yang berbeda dengan penguasa, itu masalahnya. Dan itu harus, dalam demokrasi haruslah dilindungi, harus dibiarkan hidup, diberikan ruang-ruang yang hidup, yang untuk tumbuh, yaitu channel-channel atau pendapat-pendapat yang disalurkan lewat medsos ya, apapun media platformnya, baik Telegram, TikTok, YouTube, short YouTube maupun Instagram gitu, maupun X atau Twitter ya, itu harus jangan dibungkam, dimatikan ya. Dan biasanya mematikan channel itu, yang mematikan kebebasan bersuara itu biasanya penguasa yang terganggu ya. Jadi kita ingat, penguasa itu ciri-cirinya memang nggak mau diganggu ya. Alasannya dia mau bekerja untuk rakyat ya, nggak mau diganggu. Yang mengganggu itu akan disikat ya. Contoh Orde Baru, yang mengganggu Orde Baru, yang mengkritik Orde Baru itu adalah anti pembangunan, karena jargon pemerintah Orde Baru waktu itu Pak Harto di bawah slogannya pembangunan, jadi dentam roda pembangunan itu digerakkan gitu ya, untuk mencapai pertumbuhan pemerataan pakai teori Rosto itu, supaya Indonesia lepas landas. sekarang dulu istilahnya lepas landas ya, sekarang istilahnya Indonesia emas ya. Tapi sama, yang mengganggu cita-cita untuk menjadi Indonesia emas, pemerintah baru ingin bekerja, yang nggak mau kerja sama boleh jadi penonton yang baik dan jangan mengganggu. Kita mau kerja, kata Prabowo. Intinya, kalau kamu ganggu saya penjara, gitu maksudnya kan? Ya karena apa istilah ganggu di situ? Kalau kamu ganggu, maka koran kamu saya bredel kan gitu, saya tutup. Ditutuplah Tempo, editor sama majalah Tempo, editor sama waktu itu saya satu lagi, karena dianggap mengganggu kekuasaan. Nah sekarang Prabowo belum dilantik, dia sudah bilang di Rakornas PAN itu, Partai Amanat Nasional, dia bilang gitu. Dia terima kasih kepada kelompok-kelompok kekuatan bangsa yang mau kerjasama untuk membangun negeri, mensejahterakan rakyat dan lain-lain. Biasa penguasa bahasanya selalu ingin mengabdi negeri kan gitu ya.
ingin membela rakyat, jangan rakyat sampai ada yang kelaparan, jangan ada rakyat yang nggak punya pekerjaan gitu, bahasa-bahasa yang jargonistik ya, ingin ngasih makan gratis gitu ya. Tapi kalau yang nggak mau kerjasama, silahkan jadi penonton ya, penonton yang baik, dan jangan mengganggu gitu, jangan mengganggu, jangan mengganggu, karena kita mau kerja, dan kita sayangkan ya suara yang mengkritik penguasa seperti dikerjakan oleh Saiful Zaman Channel itu tiba-tiba hilang. Mungkin diduga sebagai laporan report massal ya, dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, yang melaporkan siapa, yang menggerakkan itu? Ya, tentu penguasa atau orang-orang yang mendukung penguasa, yang nggak mau suara-suara yang yang berbeda, yang Saiful Zaman itu memiliki semacam side argumen tandingan atau kritik-kritik yang tajam ya, sebagaimana dilakukan oleh Rocky Gerung misalnya, atau seperti Hersubno Arif, seperti Refli Harun jadi channel politik. Dan kita sayangkan Prabowo sebagai calon presiden yang nanti dilantik 20 Februari itu diam diri saja, itu tidak memberikan tanggapan terhadap hilangnya saluran untuk kebebasan berpendapat, yaitu Saiful Zaman Channel. Ini kalau nggak ditegur atau tidak kita persoalkan, tidak dibela Saiful Zaman Channel, itu akan mengena Refli Harun, mengena Helmi Yahya Bicara, mengena Akbar Faisal, mengena semuanya. Siapa yang menjamin bahwa Refli Harun Channel itu nggak dihilangkan oleh YouTube, nggak di take down? Siapa yang menjamin? Kan bisa kan kalau kekuasaan nelpon pihak YouTube supaya di take down dengan alasan dibuatlah report massal gitu ke YouTube seolah-olah melanggar pedoman komunitas ya. Saiful Zaman sendiri, setelah saya lihat opini Saiful Zaman yang satu channel yang baru dibikin untuk meneruskan perjuangan di Saiful Zaman Channel itu, merasa dia tidak melanggar komunitas sama dengan apa yang dilakukan oleh Refli Harun, Hersubno Arif, Rocky Gerung dan lain-lain. Jadi dia bertanya, merasa diperlakukan secara tidak adil, dan ketidakadilan itulah yang harus dilawan. Kalau tidak, maka nasib yang sama akan menimpa ya Refli Harun, menimpa Akbar Faisal, menimpa channel-channel yang kritis terhadap kekuasaan. Saya Yudi Pramoko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.